di mana menyatakan berarti ini adalah norma, tidak ada satupun diberikan mandat di Republik ini termasuk MK baca teks undang-undang dasar. Kita kan mau beradu masalah legalitas nih, orang menyatakan bahwa ini sudah legalitas, yang itu masalah legitimasi, mari kita rujuk pada legal. Tidak ada satu prasah pun di dalam undang-undang dasar kita yang menyatakan MK itu pembentuk norma. Nggak ada. Sampai kepala kita botak, tumbuh lagi rambut, botak, tumbuh lagi rambut, botak, tumbuh, nggak akan ketemu. Mengingatkan kepada gabungan partai politik itu, dan bahkan mengingatkan kepada kita semua termasuk Gibran, kita ini sedang mencari pemimpin negara. Artinya bukan menutup pintu Gibran untuk menjadi pemimpin top leader, tetapi ini untuk kepentingan negara yang lebih besar. Artinya dengan putusan MK ini semua itu genangan-genangan penyelenggaraan pemilu yang dari awal sudah tergenang ini diluruskan. Itulah mudah-mudahan itu menjadi amal jariahnya Prof. Jimli, Pak Wahidudin dan Pak Bintan Saragih. Artinya kita kembali kepada rule of the game yang sudah kita tetapkan semula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masmi TV dan Ahmad Rizky Channel, kita jumpa lagi sore hari ini untuk bincang-bincang tema yang serius tentunya dan penuh dengan kontroversial, polemik terus terjadi akhir-akhir ini, beberapa hari ini, tentang putusan MK nomor 90 terkait dengan persyaratan Capres-Cawapres Gibran. Nah, seperti kita ketahui, beberapa hari lalu sudah muncul putusan dari MK tentang pemberhentian ketua MK, dan kita ketahui juga masih juga kontroversial. Nah, di samping kanan saya dan di samping kiri saya ini dua tokoh ahli hukum tata negara, ya, yang sebelah kiri tentunya sudah tidak asing lagi, Ketua Umum Partai Masyumi Bapak Dr. Ahmad Yani SAMH, dan sebelah kanan saya itu adalah Bapak Teguh Satya Bakti, dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana, Jakarta. Dan kita akan mengetahui lebih lanjut tentang Pak Teguh ini yang kebetulan mantan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara dan sekarang dosen, tetapi tulisan-tulisan beliau tentang hukum tata negara luar biasa. Terkait juga dengan putusan MK 90 itu juga tulisannya menarik sekali. Nah, sekarang kita akan bahas, kita akan tanya-tanya ke Pak Teguh ini, Pak Teguh Satya Bakti. Kira-kira ada lupa caleg hari ini. Oh ya, potong, ntar ditambahin lagi ya. Oke, jadi tambahan lagi informasi tentang Pak Teguh Satya Bakti. Ini adalah caleg Partai Hanura DPR RI Dapil NTB 2. Jadi memang luar biasa nih Pak Teguh Satya Bakti sekarang sudah berhenti ya jadi hakim, sehingga mulus menjadi caleg Partai Hanura di NTB 2. Kita akan tanya-tanya ke Pak Teguh tentang putusan nomor 90 dulu, kemudian juga ada MK yang memutuskan pemberhentian kepada Ketua MK. Gimana kira-kira Pak Teguh? Silahkan Pak Teguh. Ya, kita mulai dari mana dulu? Ini dari putusan dulu mungkin ya, putusan MK 90 mungkin ya. Ya, yang pertama terkait dengan pengujian syarat batas usia untuk bisa menjadi capres dan cawapres itu berapa kali ya dilakukan pengujian di MK itu. Yang pertama dilakukan oleh PSI, kemudian ada Partai Garuda, dan ada beberapa perorangan kelompok masyarakat yang digugat, termasuk yang satu dilakukan oleh mahasiswa. 3 judicial review yang dilakukan oleh partai tadi dan perorangan tadi. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal yang diuji itu tentang syarat batas usia itu menegaskan itu open legal policy, artinya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Jadi setelah melalui proses jawab dijawab, dalam hal ini pemerintah, terus DPR,
Jadi lengkap hukum acara yang ditempuh oleh MK, tetapi tiba-tiba ada satu putusan tanpa melalui proses jawab jinawab yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR, langsung diputus oleh MK, yang kemudian hasilnya adalah 3 orang hakim MK mengabulkan, 2 orang hakim MK mengabulkan tapi bersyarat, dengan syarat yang bisa melakukan itu berumur 40 tahun, tapi pada level gubernur gitu. Pernah ya. Kemudian ya 4 orang menyatakan menolak. Jadi ada 3 pandangan di sini. Jadi 3 menolak, 3 mengabulkan, 2 mengabulkan bersyarat, 4 menolak. Jadi ketika diambil keputusan boleh jadi posisinya 5-4 sehingga menjadi kabul secara bersyarat. Kemudian perdebatan ya, di antara pakar kita dan para politisi kita hanya membahas putusan MK yang mengabulkan ini saja, putusan 90. Padahal kalau kita mengacu kepada presiden hukum kita bahwa kekuasaan kehakiman itu kan tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu saja kan, tapi ada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Nah, kalau kita melihat badan praktek peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya ini, apabila ada 2 putusan saja yang bertentangan, tidak dihitung dia mana yang duluan mana belakangan, perkara itu walaupun perkara konkret menjadi non executable, tidak bisa dilaksanakan. Tidak dieksekusi ya? Ya, tidak bisa dieksekusi. Oleh karena itu di Mahkamah Agung itu ada mekanisme peninjauan kembali untuk diuji putusan yang mana yang paling benar. Nah, sementara dalam kasus syarat batas usia untuk bisa capres cawapres ini 3 lawan 1, tapi yang dipakai 1 itu, dan 1 itu juga putusan yang bermasalah dari struktur susunan pengambilan keputusan, tidak juga memenuhi standar hukum acara yang berlaku sebagaimana yang dilakukan kepada 3 perkara sebelumnya. Kemudian menimbulkan persoalan etika, persoalan konflik kepentingan yang kemudian pada akhirnya ribut-ribut itu memuncak dengan dibentuknya MK Majelis Kehormatan, dan MK menjatuhkan putusan bahwa putusan ini memang bermasalah sejak semula gitu, ditinjau dari aspek etika dan konflik kepentingan. Kalau misalnya membaca tulisan Pak Teguh Satya ini bahwa putusan 90 itu bisa berlaku secara prospektif, artinya memang tidak berlaku sekarang atau nanti saja berlakunya atau gimana? Iya, kalau kita melihat perdebatan para pakar dan para politisi sesuai dengan berbagai kepentingannya. Mana kepentingannya dia akan kalau dia berbeda dengan putusan 90 dia akan kontra, tetapi kalau dia sesuai sama putusan 90 maka dia akan pro. Tetapi terlepas dari itu semua, kalau kita berpikir di tengah-tengah, kenapa hanya 1 putusan ini saja yang kita ributkan, dan putusan ini pun sedang bermasalah gitu. Sejak semula sudah bermasalah, dan akhirnya juga lembaga yang berwenang MK menyatakan ini bermasalah. Kenapa kita tidak melihat perbandingan ketiga putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa pasal ini open legal policy gitu. Ini kewenangan pembentuk undang-undang yang dilakukan oleh 580 anggota DPR RI. Sementara yang 1 ini putusan bermasalah, pengambilan keputusannya juga bermasalah dari komposisinya, dan ada juga putusannya dia bertentangan 3 lawan 1 loh ini. Tetapi kenapa penyelenggara KPU-nya yang menjadi persoalan di sini, yang pertanyaannya adalah mengapa KPU itu hanya tunduk sama putusan itu yang 90 itu. Kenapa dia tidak mengacu kepada 3 putusan sebelumnya? Kalau memang ketika dia melaksanakan tugas kewenangannya kan, kenapa dia tidak tidak usah patuh lah? Kenapa kok patuh? Kan itu akan menimbulkan persoalan. Kenapa dia patuh? Kenapa dia tidak patuh? Kan akan menimbulkan konsekuensi hukumnya masing-masing begitu kan? Terima kasih Pak Teguh. Jadi kalau misalnya ngeliat
tadi uraian dari Pak Teguh soal KPU kok dari awalnya kita sudah curiga ya buru-buru merevisi PKPU-nya, dan kemudian langsung DPR juga langsung setuju saja menginstruksikan supaya PKPU-nya direvisi. Nah kalau menurut Pak Ketum ini pendapat Pak Teguh tadi gimana kira-kira? Ya kalau kita lihat persoalan ini kan ada 3 persoalan besar. Ya. Persoalan besar yang pertama adalah tadi sudah dikemukakan oleh Saudara Teguh ya. Persoalan putusan 90 tersebut itu putusan itu sendiri. Terus diversuskan dengan 3 putusan sebelumnya. Yang secara kuantitas, kalau kita bicara masalah kuantitas maupun secara kualitas, tentu kalau kita lihat bahwa keputusan-keputusan sebelumnya lebih mencerminkan apa yang diinginkan oleh konstitusi. Gitu loh. Karena jangan saja bersandar pada konstitusi hanya pasal seolah-olah keputusan MK itu final dan mengikat. Selalu orang merujuk itu, tapi tidak merujuk lagi yang namanya Undang-Undang Dasar pasal 20 ayat 1 maupun pasal 5. Apa pasal 20 ayat 1 itu adalah kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR dan dibahas bersama dengan presiden, bukan pemerintah, presiden. Nah, begitu pasal 5 yang sebelumnya ada hak yang namanya presiden sebelum perubahan, maka pasal 5 setelah perubahan itu presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan nanti dibahas bersama dengan DPR. Nah, jadi kalau melihat ini seharusnya MK tidak hanya semata-mata merujuk ke bahwa putusannya pada kekuasaan Mahkamah Konstitusi yang diatur di pasal 24C itu ya, tentang bahwa keputusan final dan mengikat, tapi dia juga harus ada batasannya. Bahwa putusan MK itu putusan Mahkamah Konstitusi bukan berarti dia bebas sebebas-bebasnya. Sehingga rekan saya Margarito menyatakan di salah satu pada waktu sidang di sidang MK, dan dia kutip kembali pada debat di salah satu stasiun TV swasta yang menyatakan kalau seperti ini maka semua bisa diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi. Betul. Hanya dia tidak bisa menciptakan manusia. Karena itu adalah kepentingan yang di atas. Betul. Ini cara kita melihat bernegara yang keliru dan salah. Seharusnya MK memang diberikan batas, ini diberikan otoritas dan kurang, tapi dia dibatasi. Iya. Itulah yang kalau dalam bahasa yang sekarang menjadi populer itu adalah open legal policy. Nah, di mana menyatakan berarti ini adalah norma, tidak ada satupun diberikan mandat di Republik ini termasuk MK. Baca teks Undang-Undang Dasar, kita kan mau beradu masalah legalitas nih. Orang menyatakan bahwa ini sudah legalitas, yang itu masalah legitimasi. Mari kita rujuk pada legal. Tidak ada satu prasah pun di dalam Undang-Undang Dasar kita yang menyatakan MK itu pembentuk norma. Nggak ada. Sampai kepala kita botak, tumbuh lagi rambut, botak, tumbuh lagi rambut, botak, tumbuh, nggak akan ketemu. Dan memang pembentuk Undang-Undang Dasar pada waktu merumuskan Undang-Undang Dasar, merumuskan betul kewenangan tentang norma, pembentukan norma dan kewenangan MK itu jelas, clear itu. Bisa dilihat dalam risalah-risalah. Artinya itulah yang disebut dengan negatif legislator. Pertanyaannya adalah sekarang ini, pertanyaannya Pak Eri, apakah frasa yang sebelumnya di pasal 169 huruf G itu yang menyatakan syarat capres dan wapres berumur 40 tahun, ya kan? Terus ditambah bisa atau ada atau dulu kemarin titik kan, atau adalah mereka yang sedang menjabat atau pernah menjabat, baik bupati, wali kota atau gubernur. Pertanyaan saya, atau pernah menjabat wali kota atau bupati atau yang namanya itu norma bukan? Norma. Kalau dia norma, apa mandat yang diberikan oleh konstitusi kepada yang namanya MK? Itu kan norma. Nggak ada ya? Nggak ada. Dia ada menyatakan pasal itu adalah bertentangan dengan konstitusi. Maka dia memerintahkan secara langsung maupun tidak langsung kepada pembentuk undang-undang segera untuk melakukan revisi. Itulah maka dulu saya menyatakan ini persoalan ini menjadi noktah. Ya kan, menjadi noda hitam betul persoalan kita ini, urusannya pergibranan ini, perwapresan ini, dan ini akan dicatat sejarah betul. Sebenarnya kemarin ada jalan keluar.
Pak Jokowi nggak mau ambil. Perpu itu ya. Keluarkan Perpu. Kalau dia keluarkan Perpu, selesai, nggak ada perdebatan lagi. Menyangkut legitimasi, menyangkut masalah soal itu urusan kedua. Ini saya ingin betul-betul mengundang dan mengajak debat orang yang katanya final dan binding, ini putusan ini sudah tidak boleh lagi kita pertanyaan, keputusan ini itu yang selama ini kadang-kadang MK membuat norma kita toleran, kita apa namanya, apa istilahnya, kita menerimalah seperti itu. Loh, ini kok kita mau menerus-menerus menerima bahwa kewenangan yang tidak diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Satu itu Pak Eri. Jadi ini azas, kalau azas orang menyatakan azas legalitasnya udah nggak ada masalah, saya lihat yang menjadi ada legitimasi. Menurut saya legalitasnya pun masih bermasalah. Masih bermasalah. Kenapa bermasalah? Satu, belum ada norma yang menggantikan norma sebelumnya. Kedua adalah PKPU, peraturan Komisi Pemilihan itu aturan sebuah organ negara sebagai organ yang melaksanakan kegiatan yang namanya pemilu, diberikan mandat. Dia bukan pembentuk norma. Dia ada norma, dia mengimplementasikan norma itu ke dalam aturan-aturan yang bersifat praktis dan praksis seperti itu. Itulah namanya peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini pada itu merujuk kepada yang belum dinyatakan inkonstitusional. Pasalnya belum dinyatakan inkonstitusional. Ya kan, belum dinyatakan inkonstitusional. Artinya prosesnya kalau tidak salah kapan ya gue ya diputuskan pasal apa 60 nih perkara nomor 90 ini tanggal kemana 16 ya 16 Oktober. 16 Oktober. Ya, 16 Oktober. Nah, itu proses pendaftaran ya kan, proses pendaftaran calon capres dan cawapres berakhir tanggal 1925 kan? 1925, ya kan? Nah, PKPU-nya sendiri sebagai rujukan, kita anggap sudah itu belum dijadikan revisi. Baru terjadi revisi itu kalau nggak salah hari Jumat tanggal 3 November, ya kan? Baru direvisi karena yang merujuk ini. Itu pun bisa banyak masalah. Kenapa merujuknya pada nomor 90? Kenapa dia tidak merujuk pada gugatan PSI? Kenapa tidak merujuk pada gugatan yang namanya Partai Garuda? Kenapa tidak merujuk yang namanya gugatan wali kota atau wakil wali kota di Lampung dengan di Bukit Tinggi atau di mana Kota Padang itu? Nah, kenapa dia nggak merujuk itu? Seperti itu. Kenapa dia mau merujuk yang ini saja? Apa alasannya seperti itu? Nah, jadi menurut saya itu artinya pada waktu pendaftaran proses pencalonan itu ditutup, PKPU-nya masih berlaku, PKPU yang titik umurnya 40 tahun. Persoalannya, kenapa KPU menerima? Nah, ini tulisannya, kalau kita lihat tulisan beberapa hari yang lalu itu, tulisannya tuh nih saya baca, maka Gibran cawapres ilegal. Iya kan? Nah, kenapa dia mengatakan ilegal? Saya memahami. Ya, orang menyatakan ini nggak paham nih, ini Mahkamah Konstitusi final and binding. Banyak sekali orang, termasuk banyak ahli-ahli tenaga. Dia melihat betul putusan itu seperti itu. Kita naik, kita turunkan perdebatan kita. Oke lah, bahwa dianggap sajalah MK suka-sukanya pembentuk norma lah. Iya kan, dia mengambil mandat sendiri dari Undang-Undang Dasar. Tapi peraturan teknis belum dirubah. Pada waktu dia membawa pendaftaran itu tanggal hari terakhir 25 Oktober, PKPU-nya masih merujuk PKPU yang lama. Seperti itu. Artinya, kenapa dia tidak memperlakukan hal yang sama KPU dalam hal ini pada waktu pendaftaran partai politik? Nah, ingat kita kan? Pada pendaftaran partai politik dibuka tanggal 1 Agustus sampai tanggal 14 Agustus, partai ada 16 partai, pendaftarannya ditolak. Ya, hal yang sama ini. Betul. KPU sama, pelakunya sama. Ini ada sikap yang tidak adil. Sikap yang bisa kita katakan memihak ini. Nah, jadi ini menjadi kenapa akhirnya adapun tetap KPU kita kan sudah menyatakan tetap mengesahkan berjalan ini akan terus menimbulkan problema hukum sepanjang zaman dan total. Jadi menurut saya baik dalam persoalan legitimasi
maupun legalitas bermasalah. Legitimasi semakin terbukti dengan keputusan MK. Keputusan MK menyatakan bahwa dalam proses pengambilan keputusan itu kehilangan nilai-nilai moral dan etika. Artinya kedudukannya lebih tinggi lagi. Masa ada cawapres lahir dari putusan yang yang final diambil berdasarkan pelanggaran etika dan yang berat. Kita nggak lihat sanksinya, bahwa sudah bersepakat bahwa itu terjadi pelanggaran etika. Artinya dia melalui proses pendaftaran itu, KPU anggap saja melakukan berdasarkan dengan putusan yang berdasarkan pelanggaran etika, moral dan sebagainya. Dan itulah yang menyebabkan Anwar Usman dia diberhentikan. Terus kalau kita mau lihat lagi ke depan, loh, dia menyatakan saya tidak akan mengunduhi. Itu negara melepaskan Undang-Undang Dasar, menempatkan hakim MK itu ada negarawan. Dia sudah terbukti melanggar etika dan moral dan dia terima itu. Dia kan terima. Harusnya dia sudah tidak layak lagi berada menjadi hakim MK. Kenapa? Moral etiknya sudah hancur lebur. Memang sebaiknya dia mundur. Itu alangkah baiknya kalau dia mundur. Artinya kalau dia tetap, ya dia tidak bermoral, tidak beretika, orang tidak seperti itu, gitu loh Pak Eri. Jadi ya itu dari kita lihatnya urut itu. Jadi kalau orang sekarang ini sudah ini nggak ada masalah semua, saya lihat mau ada ahli komunitas negara, pejabat publik, menyatakan udah kita nggak usah lagi mempersoalkan. Yang penting bahwa putusan ini memang keputusan ini akibatkan keputusan yang melanggar etika dan moral, dan yang mengambil keputusan sudah dipecat, udah, tapi tidak menggagalkan proses pencalonan ini. Itu kan bagaimana cara pandang itu. Mari kita letakkan duduk bukan dengan emosional ya, dengan emosional, dengan menuduh. Kan kebalik-balik kan sekarang ini ada pihak-pihak yang ingin menggagalkan pencapresan Gibran, ya gitu. Loh, kenapa dia nggak teriak-teriak? Ada pihak-pihak yang menghalalkan merubah undang-undang melalui konstitusi untuk masuknya Gibran. Sebagai kan kenapa nggak dibalik? Seperti kita bukan menghalangi, tidak ada punya kepentingan, kita mau siapapun, jangankan umur 40, umur 18 tahun pun kita setuju, asal caranya itu benar. Masa ini tengah jalan, jadi keputusan ini patut diduga itu kita menyatakan sebelumnya ini jangan-jangan keputusan ini kita seusun kita, ternyata terbukti dengan keputusan itu Gibran mendaftar. Artinya ada korelasi. Jadi orang nggak ada korelasi, ini kan peradilan norma. Iya, kalau dia melihatnya, mari lihat yang lebih dalam. Betul ini pengadilan normal, tapi akibat dari proses peradilan yang ugal-ugalan ini, yang menabrak semua seperti itu, yang menyebabkan ini terjadi noktah, bukan nota ya, noda hitam, gitu. Terima kasih Pak Ketum. Dari pemirsa Masumi TV dan Ahmad Rini Channel, kita berharap sekali ini menarik diskusinya untuk like, subscribe, dan share, dan komen acara kita ini. Pertanyaan ke Pak Teguh ini, kira-kira tadi menurut Pak Teguh apa nih pendapatnya Pak Teguh terkait putusan? Saya sependapat dengan apa yang beliau sampaikan, cuma memang ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan, berikut juga meluruskan kalau dari perspektif saya gitu ya. Yang pertama, perdebatan itu dibawa kepada persoalan sebagaimana yang tadi beliau katakan, sudahlah selesai, ini MK sudah memutus, putusannya sudah final and binding, tinggal dilaksanakan. Disederhanakan perdebatan itu, padahal persoalannya adalah sejak semula pencapresan gabungan partai politik yang mendukung Prabowo Gibran ini, si Gibrannya ini yang sejak semula memang tidak memenuhi syarat. Kalau kita lihat dari segi waktu, PKPU itu kalau tidak salah dia tanggal 9 Oktober ya menerbitkan PKPU 19/2003 tentang pencalonan peserta Pilpres ya, tentang Pilpres 9 Oktober. Kemudian Mahkamah Konstitusi itu memutus 16 Oktober. Nah, ini kita bicara dari segi waktu, sirohnya ini kan 16 Oktober. Kemudian Prabowo Gibran
mendaftar yang dicalonkan oleh gabungan partai politik itu 25 Oktober. Artinya sebenarnya kalau berbicara sudah final and binding, ya berarti kalau mengacu kepada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu prospektif, berlaku ke depan, artinya 16 Oktober itu ke depan. Artinya yang dipakai ini aturan main yang ditetapkan tanggal 9 Oktober yang mengacu kepada Undang-Undang Pemilu. Kenapa kok tiba-tiba KPU pada tanggal 25 Oktobernya menerima saja? Kenapa dia tidak menggunakan kewenangannya? Oh, ini aturan sudah ditetapkan, Anda tidak memenuhi syarat. Kalau misalnya tafsir dari gabungan partai politik yang mendukung Prabowo Gibran, ada putusan MK, ya MK-nya kan berlaku prospektif ke depan sejak 16 Oktober ke depan. Sementara aturan sudah ditetapkan 9 Oktober dan itu mengacu kepada Undang-Undang Pemilu 2017. Kemudian persoalannya adalah KPU itu baru memperbaiki, tadi ya seperti dikatakan oleh Pak Ketum, memperbaiki PKPU yang dibuat 9 Oktober itu tanggal 3 November. 3 November. Untuk apa dia memperbaiki ini? Tujuannya apa? Kan sudah diatur tetapkannya. Nah, terus kemudian tanggal 7 November kemarin, puncak daripada hiruk pikuk tentang putusan MK yang menjadi dasar pencapresan cawapresnya Gibran, putusan MK itu dinyatakan sebagai putusan yang bermasalah gitu, dari segi etika dan konflik kepentingan. Itu jelas ya bermasalah disebutnya. Jadi jelas putusan dan semua dari ketua, wakil ketua dan hakim konstitusi itu diberikan sanksi. Nah, kenapa kalau kita balik ke belakang, apakah benar tindakan KPU itu secara hukum menerima? Nah, kemudian kenapa KPU pertanyaannya tidak menolak? Kan ini sejak semula berarti sudah bermasalah anunya ini, pendaftaran ini. Terlepas dari dukungan gabungan partai politik ya, tapi ini kita berbicara persoalan hukum, aturan main yang sudah ditetapkan bersama. Karena PKPU-nya memang PKPU-nya memang begitu. PKPU-nya. Jadi persoalannya sebenarnya kalau kita telusuri berdasarkan tata urutan tanggal itu sudah jelas. Putusan MK itu berlaku 16 Oktober ke depan. Sementara KPU sudah menetapkan 9 Oktober. Prabowo Gibran tanggal 25 Oktober. Apa dasar KPU menerimanya ini? Apa mengacu kepada putusan MK? Nah, sekarang terbukti putusan MK yang diacunya itu bermasalah secara hukum. Kemudian apakah nanti penetapan pencapresan Gibran itu mengacu kepada putusan MK yang bermasalah ini akan menimbulkan persoalan. Persoalan pertama adalah tindakan menerima saja sudah salah. Semua orang tahu Gibran di bawah umur 30, di bawah umur 40 tahun. Semua tahu karena dia public figure, anak muda yang berbakat juga untuk menjadi wali kota. Cuma kan belum waktunya dia secara hukum, secara yuridis untuk menjadi cawapresnya. Jadi bukan persoalan pencapresannya Prabowo, cawapresnya ini yang bermasalah secara hukum. Sementara kalau mengenai hitung-hitungan politik, gabungan partai politiknya mengatakan ini akan menang apa tidak, itu kan persoalan tafsir politik. Ini kita berbicara hukum, bagaimana kita mau mencari pemimpin negara top leader ini yang membawahi kementerian, lembaga, pusat dan daerah. Berapa juta jiwa itu loh. Artinya untuk mencari itu kita harus benar-benar ketat gitu dalam menegakkan aturan itu sejak semula. Dari awal kita harus menegakkan sesuatu yang benar itu dengan cara-cara yang benar. Oke, terima kasih. Ya, untuk mencari pemimpin yang paling bagus itu harus kita konsistensi kita dengan cara menegakkan aturan yang sudah kita tetapkan bersama, bukan mencari pembenaran untuk kepentingan masing-masing. Kalau bicara hukum sudah jelas kok itu semuanya, secara etika, secara yuridis, secara sosiologis ribut terus ini dari awal. Apa ini keributan ini yang kita mau mencari pemimpin yang yang menjadi
pemimpin negara ke depan. Artinya bukan persoalan Pak Prabowo-nya, tapi si Gibran-nya sejak semula tidak memenuhi syarat. Kalau didasarkan pada putusan MK ini bermasalah. Banyak putusan MK ini sebenarnya yang tidak dilaksanakan oleh kementerian lembaga, bahkan pembentuk undang-undang sendiri. Putusan MK yang sudah menyatakan suatu pasal batal atau ditafsir konstitusional bersyarat oleh MK. Penelitian dari Puslitbang MK sendiri menyatakan bahwa banyak putusannya yang tidak dijalankan. Kenapa ini kok tiba-tiba KPU tutup mata mau memaksakan, terkesan ya, bukan memaksakan, terkesan memaksakan. Dan boleh jadi dia malah merubah PKPU-nya sendiri kan. Itu kelihatannya ada apa begitu kan, itu yang jadi pertanyaannya. Dan ternyata yang menjadi dasarnya oleh Majelis MK dinyatakan bermasalah. Apa begini cara kita bernegara? Nggak sehat sekali ya, kita tahu. Begini kita mau mencari pemimpin top leader itu. Artinya apa begini kita mewujudkan Indonesia emas, dari awal sudah bermasalah gitu. Ya ini kita berbicara hukumnya ya gitu. Terima kasih Pak Teguh. Jadi kalau misalnya kita ketahui bahwa ya rezim sekarang ini memang kekuasaannya memang luar biasa ya, bukan hanya eksekutif, legislatif, termasuk yudikatif yang dikuasai oleh rezim sekarang ini. Nah kalau yang tadi kalau secara awam aja nih Pak Ketum nih, open legal policy, kita ketahui bahwa itu kan kewenangannya DPR dan Presiden gitu. Tapi kenapa? Tadi saya katakan memang udah dalam genggaman rezim semuanya tiga trias politika ini. Tapi kenapa kok yang namanya DPR termasuk di situ kan juga ada PDIP yang memang lagi kurang harmonis dengan. Ya menurut saya memang kawan-kawan di DPR tidak konsisten juga ya. Karena kalau saya betul-betul legal formal. Kalau saya itu ya karena saya disiplin ilmu ini bukan karena sebagai ketua umum partai ya, tapi sebagai disiplin umum saya hukum tata negara, dan saya membaca konstitusi, saya membaca risalah-risalah konstitusi itu, saya membaca putusan-putusan MK yang pertama, dan saya menyatakan pandangan-pandangan ahli tentang MK itu bahwa dia negatif legislator, maka menurut saya memang selama ini sudah terlalu menyimpang juga Mahkamah Konstitusi. Kalau dia membuat norma, kita tanyakan mana mandat konstitusi yang memberikan Anda membuat norma? Nggak ada ya? Nggak ada. Dia konstitusional bersyarat membentuk norma. Dia cukup menyatakan bahwa pasal ini bertentangan konstitusi. Hei DPR, hei Presiden, kalian rubah, kau bentuk gitu loh. Bahkan bisa sebaliknya. Dia menyatakan konstitusi, DPR bisa juga buat lagi undang-undang yang tidak sesuai dengan itu, bisa lagi. Kalau kita mau istilahnya, karena kekuasaan itu tetap ada DPR untuk undang, dibawa lagi ke MA, dibatalkan lagi, bisa. Balik lagi ke DPR, buat lagi, dibatalkan lagi, bisa seperti itu. Tapi kita mau seperti itu bernegara, kan nggak juga seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya memang udah terlalu menyimpang MK ini. Jadi tidak hanya sekedar, kalau saya tidak hanya sekedar bahwa diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua, kan ada penyelenggaraan negara yang etika, berbangsa dan bernegara. Kalau Prof Mahfud menyatakan kalau sudah diomong-omongin, belum sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap aja dia layak mundur kok. Itu kan pernyataannya Pak Mahfud beberapa tahun yang lalu. Ini bukan hanya orang yang menyatakan bahwa bermasalah secara etik dan moral, bukan hanya pembicaraan warung kopi, bukan hanya penyiaran di kampus, diskusi-diskusi di televisi, tapi ini peradilan sendiri menyatakan putusan 90 itu bermasalah. Akibat tindakan yang bermasalah itu, maka seluruh hakim MK itu diberikan sanksi. Seperti itu. Artinya ini memang keputusannya sudah tidak baik. Persoalan ini artinya tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, tidak sesuai dengan meta yuris kita gitu loh. Kenapa? Ketuhanan yang baik. Kita katanya Pancasila dan NKRI harga mati. Di mana Pancasila dan harga mati dalam konteks sekarang ini? Kau letakkan di mana Pancasila? Hei, ya kan keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kau letakkan di mana Pancasila sebagai harga mati itu? Nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan di dalamnya adalah praktek nilai-nilai agama yang paling tinggi itu menanamkan nilai-nilai kejujuran, ya dong, kehormatan. Bahkan lembaga ini diberikan mandat negarawan. Di mana sikap negarawannya? Sudah putusan sudah menyatakan bersalah. Dia masih tetap menyatakan, bahkan tidak merasa perlu minta maaf. Kemarin membuat di press conference kan seolah-olah dia tidak salah, bahwa ada orang-orang kelompok orang ya kan berbalik lagi menuduh lagi.
Ada sekelompok orang lagi yang mau melakukan karakter assassination terhadap saya, pembunuhan. Lo kok pembunuhan gimana? Anda memberikan jalan yang seharusnya boleh saja, tapi jalan itu ada dalam rangka untuk ponakannya sendiri menjadi cawapres, ya gitu loh. Aturannya dirubah di tengah jalan, ini orang juga main gitu loh. Itu udah kasat mata. Inilah membuat orang muak. Inilah semua orang selama ini mendukung Pak Jokowi, atau intelektual itu dengan yang disebut dengan maklumat Juanda dan sebagai akademisi. Bahkan ada peneliti LIPI, saya tidak mau ini bang, sudah jijik dan memuakkan katanya gitu. Peneliti LIPI dia ini jijik dan memuakkan. Nah, masa kita hanya dalam rangka untuk kepentingan ya satu orang kok kita mengobok-obok? Kan kita udah kasih jalan. Ini tetap saja, andai pun dipaksakan, terus dia tetap ditetapkan sebagai peserta, ini sudah ada gugatan, tetap dikalahkan dan sebagainya. Tapi ini sampai dunia kiamat, proses pencapresan 2024 ini dalam rangka Pilpres meninggalkan beban sejarah yang cukup besar. Noktah itu tadi ya. Noktah. Jadi bukan nokta biru apa nokta apa yang hitam gitu ya. Nokta hitam yang ada keadaannya apa namanya drama. Oh iya. Apa drama TV apa namanya itu? Drama Turki. Drama Korea. Drama apa? Drama Turki. Drama Turki bukan itu jadi Pak Eri. Tapi ini memang mengusik kita seperti itu. Kita yang mau bernegara ini cukup baik. Dia mengatakan mana mereka tak kala bahwa kekuasaan menghalalkan secara kara, di mana letak Pancasila? Ya, di mana letak Pancasila itu? Jadi kita sekarang malah mulai harus curiga. Orang yang teriak-teriak NKRI dan Pancasila harga mati, cek. Menjadi pesakitan loh banyak. Iya betul. KPK, korupsi dan lain sebagainya. Pasar lewat jalan ya. Ya, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Ketum. Ini pertanyaan terakhir nanti mungkin sama-sama dijawab. Kita waktunya terbatas. Dan pertanyaan gini, kemarin kan putusan MK sudah jelas bahwa putusan 90 bermasalah. Sebaiknya kalau menurut Pak Teguh itu apa yang harus dilakukan? Ya, kita berterima kasih kepada Majelis MK, Prof. Jimli, Pak Wahidudin dan Prof. Bintan R. Saragih, karena dengan putusan MK ini meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh KPU yang menerima. Terus mengingatkan kepada gabungan partai politik itu, dan bahkan mengingatkan kepada kita semua termasuk Gibran, kita ini sedang mencari pemimpin negara. Artinya bukan menutup pintu Gibran untuk menjadi pemimpin top leader, tetapi ini untuk kepentingan negara yang lebih besar. Artinya dengan putusan MK ini semua itu genangan-genangan penyelenggaraan pemilu yang dari awal sudah tergenang ini diluruskan. Itulah mudah-mudahan itu menjadi amal jariahnya Prof. Jimli, Pak Wahidudin dan Pak Bintan Saragih. Artinya kita kembali kepada rule of the game yang sudah kita tetapkan semula, aturan mainnya. Sekarang tinggal MK berbenah diri, apakah MK akan mengkoreksi putusannya sendiri, putusan 90 bisa, karena MK bisa mengkoreksi dirinya sendiri, kan tidak ada norma mekanisme seperti di Mahkamah Agung ada mekanisme peninjauan kembali kedua, karena tidak ada norma di Mahkamah Konstitusi, dia akan bisa mengubah dirinya sendiri. Ini cuma putusan kok, ngapain kita melaksanakan putusan yang bermasalah? Kalau sudah dasar kita bermasalah, nanti seterusnya akan bermasalah semua. Tapi sampai hari ini belum dilakukan apa-apa ya? Iya, nanti makanya mudah-mudahan beberapa hari ke depan ini para penyelenggara, gabungan partai politik yang mendukung Pak Prabowo Gibran, atau bahkan Gibrannya sendiri, atau kita bersama-sama saling koreksi lah. Ini untuk kepentingan kita bersama, bagaimana kita menghasilkan calon-calon yang kualitasnya tinggi gitu. Misalnya saya di Partai Hanura mendukung Prof. Ganjar, Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Beliau mungkin ke Amin ya. Pak Prabowo silakan memilih yang memenuhi syarat. Masa sejak awal kontroversi itu akan menghasilkan pemimpin yang baik. Dari awal cara awal aja sudah salah, bagaimana nanti dipercaya sama kedepannya gitu, untuk mensejahterakan masyarakat, begini sesuai dengan misi visi mereka kan. Artinya cari calon yang memenuhi syarat secara hukum, sehingga
kontestasi pemilu pilpres ke depan ini benar-benar menghasilkan calon presiden dan calon wakil presiden yang memang menjadi putra-putra terbaik bangsa kita saat ini. Artinya kembalilah kepada rule of the game, aturan main kita yang kita tetapkan semula supaya konsistensi kita dari awal sampai di akhir nanti siapapun pemenangnya, itulah yang terbaik. Nah, jangan seperti yang sekarang ini masa mendasarkan putusan yang sudah yang bermasalah. Nah, sekarang juga MK sendiri mengkoreksi putusan itu dan yang diajukan oleh mahasiswa UNU ya, UNUSIA. MK bisa mengkoreksi dirinya sendiri sepanjang batu uji yang digunakan itu berbeda gitu. Nanti kita tunggu saja hasilnya. Masa kita akan memaksakan putusannya 90 ini sebagai dasar pembenaran Gibran untuk maju. Terus PKPU yang dibikin perubahannya itu bermasalah. Itu berpotensi akan dihakuji material di Mahkamah Agung. Betul. Tindakan diterima aja sudah bermasalah. PKPU-nya bermasalah. Gibrannya juga nyata-nyata tidak memenuhi syarat. Putusan MK-nya bermasalah. Nah, begitu ini buat kepentingan kita bersama, bukan salahnya Prabowo Gibran. Tapi memang ini aturan main yang kita tetapkan, artinya sudahlah tidak usah kita berdebat ini etika ini anu Gibran enggak, ini kita sudah nyata kok, kita nggak usah retorika kosong lah, debat-debat konyol gitu untuk mencari pembenaran untuk dukung-mendukung. Ini sudah kita tetapkan bersama, jalani saja, sudah seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Teguh. Dan Pak Ketum, tanggal 13 besok kan KPU menetapkan. Nah, capres jadi betul-betul jadi capres, bukan ya, kalau saya memang ini kalau betul bahwa tetap pasangannya Pak Prabowo dan Gibran ini tetap berlanjut, terus kena dengan argumentasi tadi, pada argumentasi ini cacat moral, cacat etik, ya kan dasar yang diambil itu, saya juga menyatakan cacat prosedural. Tidak hanya cacat etik dan moral, cacat prosedural. Kenapa? KPU menerima dari awal udah keliru tadi sebagaimana dikemukakan. Karena aturan mainnya masih berlaku, kenapa dia terima seperti itu? Harusnya dia tolak, dia sampaikan tidak memenuhi syarat dan sebagainya. Nah, ini kan akan menimbulkan dampak sepanjang zaman. Oleh karena itu memang sama ya kayak seperti himbauan kita yang lalu, Pak Jokowi ini kan di akhir-akhir masa jabatannya toh, kenapa tidak memberikan legacy yang cukup baik untuk perkembangan politik, demokrasi, hukum di Indonesia? Ya tarik saja, mundur dari prosesnya. Kalau menurut saya itu untuk menyelesaikan problem kita, karena saya nggak tahu nanti secara hukum tata negara kalau dia mau ngeluarin Perpu apa masih sempat, ya kan, walaupun Perpu itu satu hari dia langsung berlaku kan, untuk menutup perdebatan semua ini. Ya udah, presiden ambil dong, jangan melemparkan bola panas itu tetap kepada MK. MK tadi kan menyatakan MK lagi sendiri lagi ini udah tahu persoalan bermasalah, persoalan ini bermasalah dan sebagainya. Ada gugatan baru lagi, terus gugatan baru ini dibuat lagi kanal. Sejak kapan hakim bisa menganal putusan hakim yang lain? Bahwa gugatan ini nanti putusannya berlaku untuk ke depan. Itu sudah mengambil haknya hakim yang akan memutuskan. Sejak kapan juga hakim MK, ya saya kritik saya dong kepada terlalu memberikan apresiasi. Sejak kapan hakim MK memberikan norma bahwa ini akan untuk ke depan? Kan gugatannya kita terima di proses, tapi perspektifnya ke depan. Kenapa nggak berlaku sekarang? Yang kemarin berlaku sekarang. Kalau mau jujur ya seperti itu. Nah, jadi daripada menimbulkan ini, menurut saya masih ada satu jalan. Ya Pak Jokowi, kalau memang terus Pak Jokowi mau tetap mencalonkan Gibran, ya keluarkanlah Perpu. Perpu itu langsung membatalkan semua pasal ini, syarat untuk menjadi capres cawapres jangan 35, turunkan seturun-turunnya. Saya senang juga, katanya kan untuk memberikan leluasa kesempatan kepada generasi milenial Z, turunkan syaratnya umur 18 tahun. Kenapa? Kan sah, sekalian aja ya, sekalian dong seperti itu. Nah, tapi kalau dengan terus menerus seperti ini, menurut saya cara kita berbangsa bernegara itu tidak baik sebagaimana seperti itu. Dan ini walaupun akan terus berjalan,
di samping persoalan legitimasinya, kredibilitas putusan itu, tapi saya berpandangan, izinkan saya berpandangan bahwa ini masih juga ada persoalan di legalitasnya. Legalitas ya. Jadi tidak bisa menyatakan dengan serta-merta dengan final mengikat bahwa legalitasnya absah. Saya menganggap legalitasnya bermasalah. Saya berpandangan bahwa proses pendaftaran cacat prosedural, cacat syarat. Cacat moral. Cacat syarat dong. Iya, Bukan. cacat moral dan etika ya. Dan seperti itu ada cacat syarat. Iya, iya. Karena syaratnya pada waktu dia terima tidak memenuhi. Betul. Gitu loh. Oke, terima Ya, kasih ke saya tambahkan, Ya. kalau saya kecilkan itu ibarat orang sholat belum berwudu gitu. Oh. Artinya pendaftarannya ini batal atau tidak sah jadinya kan? Ya, itu pertanyaannya batal atau tidak sah kalau orang sholat nggak berwudu itu. Iya, iya, tidak sah ya. Iya, iya. Begitu kita kira begitu. Analoginya pas, betul. Terima kasih Pak Teguh, Pak Ketua Umum Partai Marsumik. Akhirnya diskusi kita akhiri, memang waktu kita terbatas, tapi tentunya ini pastinya bermanfaat bagi kita semua karena wacana dan gagasan atau juga pendapat-pendapat Pak Teguh dan juga Pak Ahmad Yani itu luar biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemilu curang, NKRI terancam.